Angin laut utara menghempas pucuk-pucuk pohon kelapa di lereng Gunung Sembung, membawa bau asin dari pesisir Cirebon. Di atas sana, seorang lelaki tua bersorban putih duduk di serambi suraunya. Matanya, setajam waktu, menatap jauh ke arah cakrawala. Laut Jawa berkilau merah oleh cahaya senja, seolah menyalakan langit untuk kali terakhir. Itulah Sunan Gunung Jati, sang wali yang kini menunggu ajalnya dengan tenang. Tapi, di balik tenang itu, dadanya bergemuruh. Ia melihat masa lalu berlari ke arahnya seperti gelombang yang tak bisa dibendung. Dan sebelum napas terakhirnya lepas, ia berbisik, "Semoga api yang kutinggalkan tak pernah padam." Lalu waktu pun berbalik mundur dengan gemuruh kenangan. Hari itu Cirebon berduka. Orang-orang menyalakan lentera, berbaris dari alun-alun menuju Gunung Sembung. Sunan Gunung Jati akan berpulang, bisik mereka. Suara tangis pelan menyebar di antara kabut sore. Tapi di dalam ruang sederhana, sang wali masih memandang ke langit, seakan berbicara dengan bintang. "Ki Buyut Trusmi," panggilnya lembut, "jangan tangisi jasadku nanti. Tangisilah bila iman kalian layu setelah aku tiada." Lalu, di sela azan maghrib yang menggema, tubuhnya bergetar. Seperti daun terakhir yang jatuh dari pohon tua, Syarif Hidayatullah menutup mata dan segala kisahnya menembus kembali ke awal zaman, ke hari-hari, ketika ia hanyalah seorang anak dari dua dunia. Namanya dahulu Syarif Hidayatullah. Ia lahir di Makkah dari rahim Nyai Rara Santang, putri Raja Pajajaran, dan Syarif Abdullah, bangsawan Arab keturunan Rasulullah. Di tubuhnya mengalir darah tanah Sunda dan darah suci dari Hijaz, dua arus besar yang kelak bertemu dan meledak menjadi badai perubahan di timur jauh. Ketika masih remaja, ia sering duduk di serambi masjid, menatap gurunya mengajar. Suatu hari gurunya berkata, "Anak ini bukan sembarang anak. Jika ia tertawa, cahaya datang. Jika ia murka, laut pun bergejolak." Ibunya, Rara Santang, bermimpi aneh bertahun-tahun kemudian. Seekor burung Garuda membawa obor menyala dari barat ke timur. "Itu tanda," kata seorang sufi tua di Madinah, "bahwa anakmu akan menerangi negeri asalmu, tanah Sunda." Dan benar ketika dewasa, Syarif muda menjadi gelisah. Hatinya seperti ditarik sesuatu dari arah matahari terbit. Di malam-malam tahajud, ia mendengar suara halus di dalam jiwanya. "Pulanglah, bawalah cahaya ke tanah asal ibumu." Ia berangkat menembus lautan. Dari pelabuhan Jeddah menuju Gujarat, lalu melintasi Samudra Hindia. Di tengah badai, kapal yang ditumpanginya hampir tenggelam. Ombak setinggi menara menghantam, langit hitam, petir mencabik laut. Para awak berteriak ketakutan. Namun Syarif berdiri di haluan, jubahnya berkibar, matanya menatap badai. Ia membaca ayat suci, dan tiba-tiba laut tenang. Angin berhenti, badai lenyap seolah tunduk. "Siapa engkau sebenarnya?" tanya seorang awak gemetar. "Aku hanya musafir yang dipanggil takdir," jawabnya lirih. Beberapa minggu kemudian, kapal itu berlabuh. Di pesisir Cirebon, tanah lembab yang belum jadi kota, hanya kampung nelayan berpasir, penuh bau ikan dan terasi. Tapi bagi Syarif, tanah itu bersinar seperti emas dalam mimpi. Ia tahu, inilah tempatnya menyalakan api suci. Syarif mulai dari nol. Ia tinggal di gubuk bambu, makan dengan rakyat, mengajarkan ayat-ayat suci di tepi rawa. Pendekatannya lembut bukan pedang, tapi kasih. Ia memperbaiki sumur, menolong nelayan, dan sedikit demi sedikit, nama Syarif Hidayatullah bergema di seluruh pesisir. Orang-orang menyebutnya Sunan Gunung Jati, karena ia sering bersemedi di gunung itu, menatap laut sambil memohon petunjuk dari langit. Di bawah bimbingannya, Cirebon menjelma kota dagang dan pusat dakwah. Tapi, kejayaan itu menyalakan bara di istana Pajajaran, tanah leluhurnya sendiri. Kabar sampai ke telinga Sri Baduga Maharaja, kakeknya di Pakuan Pajajaran, cucu Paduka mendirikan kota sendiri dan menyebarkan agama asing. Amarah raja memarah. Cucu atau musuh, darah Pajajaran tidak boleh berkhianat. Utusan dikirim untuk memanggilnya pulang. Tapi Syarif Hidayatullah menolak tahta, menolak emas, menolak kemewahan. "Aku tak datang untuk menjadi raja," katanya. "Aku datang untuk menuntun hati." Raya murka. Maka, mata-mata dikirim untuk membunuhnya. Suatu malam, panah beracun melesat ke arah pondoknya. Tapi begitu panah itu menembus pintu, seakan ada tangan tak terlihat yang menahannya di udara. Panah jatuh tanpa daya, racunnya menguap jadi asap hitam. Orang-orang yang melihatnya bersujud ketakutan. Sejak hari itu,
Nama Sunan Gunung Jati bergema bukan hanya di Cirebon, tapi juga di Demak, Tuban, dan Gresik. Ia dipanggil bergabung dengan para wali besar. Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Ampel bersama mereka. Ia menjadi bagian dari 9 cahaya. Wali Songo, di bawah kepemimpinannya, Cirebon menjadi benteng Islam di barat Jawa. Tapi kedamaian tak bertahan lama. Pajajaran mengirim pasukan besar untuk menghancurkannya. Perang tak terhindarkan. Di pagi buta, ribuan prajurit Pajajaran mengepung Cirebon, langit merah. Genderang perang ditabuh, rakyat gemetar, tapi Sunan Gunung Jati keluar ke medan, membawa panji bertuliskan, La ilaha illallah. Ia tidak memegang pedang, hanya tongkat kayu. Namun ketika ia menancapkannya ke tanah, gemuruh mengguncang bumi. Angin berputar, debu berkilat seperti petir. Pasukan musuh terpental, kuda-kuda mengamuk. Beberapa prajurit berteriak melihat bayangan putih melayang di langit seperti barisan malaikat. Pertempuran itu berakhir tanpa banyak darah. Pajajaran mundur. Dan sejak hari itu, Cirebon bukan lagi sekadar kota dagang, tapi tanda kebangkitan Islam di barat Nusantara. Waktu berputar cepat, tahun berganti. Uban menutupi rambutnya. Kota Cirebon tumbuh makmur, namun hatinya semakin tenang. Ia sering menyendiri di gunung, menatap laut, berbicara dengan angin. Semua yang kubangun bukan untuk kekuasaan, bisiknya pada malam terakhirnya, tapi agar manusia tahu jalan pulang. Ketika fajar datang, tubuhnya kaku, tapi wajahnya tersenyum. Dari langit, burung-burung berterbangan ke arah matahari, terbit seakan menjemput ruhnya kembali ke rumah asal. Dan kini, ratusan tahun telah berlalu, tapi di setiap azan yang berkumandang di pesisir utara Jawa, ada gema suaranya di antara gelombang. Jangan tangisi jasadku, tangisilah bila imanmu padam. Di Gunung Sembung, makamnya masih berdiri, sunyi. Tapi bila engkau diam lama di sana, kadang terdengar suara halus, bagai angin membawa doa dari masa lalu, suara seorang wali yang menolak mati dalam sejarah.